Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Karino. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gaya listrik. Sebelum kita berbicara tentang gaya listrik, ada seorang ilmuwan ya yang pertama kali menyelidiki tentang gaya listrik. Siapa itu? Yaitu Charles Augustin de Coulomb. Nah, dialah ilmuwan yang pertama kali menyelidiki tentang gaya-gaya yang terjadi pada muatan listrik. Nah, pada bab sebelumnya kita tahu bahwa dua buah muatan dia bisa berinteraksi. Kalau muatannya sejenis, dia akan saling tolak-menolak ya. Kalau muatannya berbeda jenis, dia akan terjadi gaya, namanya tarik menarik. Ini tolak menolak, ini tarik menarik. Nah, Charles Augustin de Coulomb ini dia melakukan penelitian dengan sebuah alat ya, namanya neraca puntir. Neraca puntir itu seperti apa? Neraca puntir itu dia terdiri dari silinder terbuat dari kaca ya, yang panjang. Kemudian di bawahnya terdapat wadah berbentuk ya seperti ini ya, bentuknya ini kayak silinder ya. Nah, ini dihubungkan dengan benang dan ujung benang ini diikatkan dengan sebuah bola logam. Kemudian pada bagian depan diberi skala. Skala ini untuk mengukur seberapa kuat gaya listrik yang terjadi antara bola bermuatan. Nah, nanti di bagian salah satu sisi ya, itu diberi bola logam yang lain. Nah, ini dia diberi muatan listrik. Nah, pada saat bola ini katakanlah kita beri nama bola A, ini bola B. Nah, pada saat bola B ini sudah bermuatan listrik positif. Nah, ya. Sedangkan bola A ini kalau diberi muatan positif, tentu yang terjadi akan menyimpang bola B-nya. Nah, besarnya penyimpangan diukur melalui ini ya, skala nih. Ini skala. Ini benang yang bisa berputar. Benangnya dia dari sutra ya. Serat sutra, dari serat sutra. Ini dia bisa berputar benangnya ya. Jadi kalau ada gaya, maka bolanya akan menyimpang karena ada gaya listrik. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Coulomb ya, dia menyimpulkan ya, dari kesimpulan penelitiannya ya, dia mengemukakan sebuah hukum namanya hukum Coulomb. Bagaimana bunyi hukum Coulomb? Yang pertama, besarnya gaya listrik itu sebanding dengan besar muatan benda. Ya, muatan masing-masing benda. Artinya apa? Semakin besar muatan A dan B ya, maka akan semakin besar penyimpangan atau gaya tolak menolaknya. Yang kedua apa? Nah, yang kedua, Coulomb dia melakukan sebuah eksperimen dengan cara mengubah-ubah jaraknya. Ya, jadi kalau jaraknya didekatkan,
reaksinya bagaimana? Nah, itu diteliti oleh Coulomb ya. Ternyata jarak berpengaruh terhadap gaya listrik. Jadi kalau jaraknya makin dekat jaraknya. Nah, misalkan bendanya ini didekatin ya. Nah, ternyata gayanya makin kuat. Ini F-nya. Awalnya gayanya kecil, setelah didekatkan, ternyata menjadi lebih kuat tolakannya. Maka dia menyimpulkan bahwa semakin kecil jarak, semakin kuat gaya listriknya. Sehingga dia mengemukakan hukum yang kedua ya, bahwa semakin atau gini ya, besar gaya listrik. Kalau ini sebanding ya. Nah, kalau jarak dia berbanding terbalik. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa gaya listrik itu ya, itu sebanding dengan perkalian dua buah muatannya ya. Jadi kalau kedua muatan dia semakin besar, maka gaya listriknya juga semakin besar. Dan gaya listrik sebanding dengan berbanding terbalik ya, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, F ini adalah gaya listrik. F ini adalah gaya listrik ya. Ini gaya listrik. Satuannya apa? Satuannya Newton. Sedangkan Q itu adalah muatan ya. Ini Q. Ini kalau ini QA ya, ini muatan benda A. Kalau ini QB berarti artinya muatan benda B. Kemudian R itu adalah jarak pisah antar muatan. Ini adalah R. Jarak pisah antar muatan. Satuannya meter. Kalau Q ini satuannya adalah Coulomb ya, menghargai ilmuwan yang berjasa dalam menyelidiki tentang gaya Coulomb. Nah, adik-adik, kita sekarang akan coba membahas lebih dalam ya tentang konsep gaya Coulomb. Kalau tadi kita udah belajar tentang sejarah gaya Coulomb ya, siapa yang pertama kali meneliti yaitu adalah Augustin de Coulomb ya, atau Charles Augustin de Coulomb. Nah, di materi sebelumnya Coulomb menyatakan bahwa gaya listrik sebanding dengan besar muatan benda, atau gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, misalkan saya punya dua buah muatan, katakanlah muatan positif ya, muatan A dan muatan B, terpisah pada jarak R. Besar muatan A saya beri nama QA. Besar muatan B saya beri nama QB. Nah, berapakah besar gaya listriknya? Kita bisa gunakan persamaan gaya listrik ya, dari persamaan F sama dengan K kali QA, itu muatan A, kali QB atau muatan B, dibagi dengan R kuadrat. Nah, F itu apa? F itu adalah gaya listrik. Satuannya Newton. K itu apa? K adalah konstanta. Konstanta Coulomb ya. Konstanta yang nilainya berapa? Nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton
meter kuadrat per kulon kuadrat. Kemudian Q itu adalah UA, itu adalah muatan A, ya, muatan listrik. Satuannya apa? Satuannya adalah kulom. Ya. UB itu adalah sama, ya, muatan listrik juga. Satuannya kulom. UB itu artinya muatan pada benda B. R itu adalah jarak antar muatan. Satuannya meter. Nah, jadi perlu kalian pahami bahwa muatan listrik itu nilainya sangat kecil, ya. Jadi nanti dalam soal biasanya digunakan satuan mikro, ya, satuan mikro. Nah, ini yang kalian pahami, ya, konversi satuan muatan. Biasanya di soal diketahui menggunakan satuan mikro, ya, 1 mikro kulom, ya. Ini adalah lambang mikro. Tulisnya gimana mikro? Mikro itu dibaca seperti ini, ya. Ini lambangnya seperti huruf U, ya, mu ini, ya. Kalau dalam istilah lambang Yunani ini namanya apa, lambang Latin, ya, ini mu, ya. Mikro. Mikro itu setara dengan 10 pangkat negatif 6. Ada lagi namanya nano. Nano itu lambangnya N, dibaca nano. Itu nilainya setara dengan 10 pangkat negatif 9. 10 pangkat negatif 6 itu berapa, Pak? Ya, 1 per 1 juta berarti. Kalau 10 pangkat negatif 9 berarti 1/1 miliar. Atau 10 pangkat 9. Nah, nanti kalian harus pahami dulu cara konversi satuan muatan. 1 mikrokulom itu setara dengan, ya, mikro tadi 10 pangkat min 6, ya, berarti 10 pangkat min 6 kulom. Kalau 100 mikrokulom berapa? Berarti, ya, 100 kali 10 pangkat min 6 kulom. Atau sama dengan 10 pangkat. Nah, ini perhatikan adik-adik, ya. Kalau perkalian bilangan pangkat itu kalau bilangannya sama tinggal menambahkan pangkatnya saja. Sehingga di sini 100 itu bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini bisa kita tambahkan saja pangkat karena bilangannya sama, ya. Jadi 10 pangkat 2 ditambah min 6. Jadi berapa? Ya, 10 pangkat min 4 kulom. Nah, ini adik-adik, ya. Jadi cara untuk konversi dari mikro kulom ke kulom adalah dengan cara dikali dengan 10 pangkat negatif 6 atau dikali 1/1 juta. Nah, selanjutnya nano. Ini saya hapus dulu. Konversi nano, ya. 1 nano kulom itu setara dengan 10 pangkat negatif 9 kulom. Jadi kalau 100 nano kulom berarti 100 kali 10 pangkat negatif 9 kulom. Nah, kalau sederhananya kamu ubah saja, ya, 100 ini menjadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 9 sama dengan 10 pangkat, ya, kalau perkalian bilangan pangkat tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi 10 pangkat 2 ditambah negatif 9 sama dengan 10 pangkat negatif 7 kulom. Nah, adik-adik, ya, ini adalah cara untuk mengkonversi satuan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, ya, atau kalian coba untuk berlatih soal
tentang konversi satuan muatan. Untuk lebih mudah memahami gaya listrik, sekarang coba kita mengerjakan soal latihan. Misalkan di sini sudah ada soal, dua buah benda masing-masing bermuatan 2 mikrokulom dan 4 mikrokulom. Didekatkan pada jarak 10 cm. Berapakah besar gaya listrik yang dihasilkan kedua muatan? Nah, untuk mengerjakan soal kalian harus buat variabelnya ya, didefinisikan dulu variabel apa saja yang ada di soal. Tulis apa yang diketahui di soal. Yang pertama diketahui, nah ini 2 mikrokulom dan 4 mikrokulom. 2 mikrokulom itu berarti satuan muatan ya. Jadi kita bisa tulis di sini lambang muatan apa? Adik-adik? Ya, Q ya. Q. Nah, karena ada 2 muatan katakanlah QA ya. QA 2 mikrokulom. QB 4 mikrokulom. Didekatkan pada jarak 10 cm. Nah, berarti apa itu 10 cm? Didekatkan pada jarak, keduanya didekatkan pada jarak 10 cm. Jadi kalau ini muatan A, ini karena positif berarti muatannya positif. Muatan B juga positif. Nah, didekatkan pada jarak itu berarti jarak pisahnya yang dimaksud. Jarak pisahnya berapa? Nah, ini R lambangnya ya. Jarak pisahnya 10 cm. Nah, 10 cm ini kita ubah ke satuan internasional. Satuan internasional jarak apa? Ya, meter ya. Kita ubah ke meter. Ingat, 1 cm itu setara dengan 1/100 meter atau sama dengan 0,01 meter. Jadi tinggal kita kalikan saja 10 kali 1/100 atau 10 kali 0,01 ya. Jadi 10 kali 1/100 misalkan ya. Berarti sama dengan coret nolnya 1 ya. Jadi 1 dibagi 10 berapa? 0,1 meter. Kemudian apa lagi? Nah, ini ya yang perlu kalian perhatikan konstantanya ya, konstanta Coulomb ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, kalau variabel semua sudah diketahui, langkahnya selanjutnya bagaimana? Masukkan ke dalam persamaan gaya Coulomb. Ya, ingat ya, persamaannya F sama dengan konstanta kali muatan kedua benda ya, dibagi dengan jarak pisah antar muatan. Nah, ini kita masukkan, K-nya sudah ada. Ini ya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan A. Nah, ini muatan A harus diubah dulu ke Coulomb. Tadi di materi sebelumnya ya, untuk mengubah dari mikro ke Coulomb, kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Begitu juga 4 mikrokulom, kita kalikan dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Oke, kalau sudah Coulomb sudah ya muatannya, kita masukkan lagi QA-nya 2 kali 10 pangkat negatif 6 dikali muatan B 4 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan jarak pisah R kuadrat ya, jarak pisah antar muatan. Nah, jarak pisahnya berapa tadi? 0,1. Jadi 0,1 dikuadratkan. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan. Pada perkalian bilangan campuran ya, ada bilangan pangkat, ada bilangan biasa ya, maka caranya tinggal kalikan dulu ya, bilangan aslinya ya 9 kali 2 kali 4 baru dikali dengan bilangan pangkat berapa ini? Kalau perkalian bilangan pangkat tinggal menjumlahkan pangkatnya saja ya, berarti 10 pangkat 9 ditambah negatif 6
tambah negatif 6 dibagi dengan 0,1 dikuadratin berapa? 0,1 dikuadratin berarti 0,01 ya. Nah, ini kalikan dulu. 9 kali 2 18. Ya, 18 kali 4 berapa? 18 kali 4. 18 kali 4. 4 kali 8 32. 4 tambah 3 72. Jadi 72 kali 10 pangkat. Nah, ini pangkatnya ditambahkan. 9 tambah min 6 3. 3 tambah min 6 min 3 dibagi dengan 0,01. Nah, kita ubah aja ke 1/100 ya adik-adik biar mudah. Untuk mempermudah perhitungan buat pecahan saja. Nah, kalau sudah ini kita ubah menjadi perkalian. 72 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 100/1. Jadi kalau pembagian ya pecahan maka tinggal membalik saja ya. Kalau diubah ke dalam bentuk perkalian. Kalau dibagi 1/100, kalau diubah ke perkalian, kalikan aja dengan 100/1. Nah, ini 100 kan 10 pangkat 2 adik-adik ya. Jadi 10 pangkat 2, ini kita ubah aja ya, 10 pangkat 2 biar mudah. Nah, kalau ini kan bilangan pangkat ya, tinggal menjumlahkan pangkatnya saja kalau perkalian. Jadi 72 kali 10 pangkat min 3 tambah 2 berarti berapa? Ya, jadi 72 kali 10 pangkat negatif 1 ya. Satuannya apa? Satuannya Newton. Jadi besar gaya listriknya adalah 72 kali 10 pangkat min 1 Newton atau 7,2 Newton. 7,2 Newton. Ya, baik adik-adik ya, itu tadi adalah contoh cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan gaya listrik. Kuncinya adalah kalian perhatikan ya satuan-satuannya. Ubah dulu ke coulomb. Kalau dia belum coulomb ya, kalau masih mikro seperti ini harus dirubah ke coulomb. Kemudian senti juga harus diubah ke meter. Caranya bagaimana? Kalau senti diubah ke meter dikali 0,01 meter atau 1/100 meter. Kalau sudah semuanya variabel udah diubah semua ke dalam satuan internasional, maka tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaannya gaya coulomb ya. F sama dengan K kali QA itu muatan A kali QB itu muatan B dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat itu adalah jarak pisah antar kedua muatan. Nah, kalau sudah, jangan lupa adik-adik ya, ini diselesaikan dulu perkalian bilangan bulatnya dulu ya. 9 kali 2 kali 4 kalikan dulu. Kemudian untuk perkalian bilangan 10 bilangan pangkat seperti ini, maka cukup dijumlahkan saja pangkatnya ya. Kemudian kalau sudah tinggal dibagi saja ya. Ini kalikan semua, kemudian nanti kalau sudah dibagi dengan kuadrat jarak. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Satuannya menggunakan satuan gaya yaitu Newton. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, dua buah muatan A dan B memiliki besar yang sama, terpisah pada jarak R, menghasilkan gaya tarik-menarik sebesar 10 Newton. Bila jarak R diperbesar menjadi 2R, ya, jadi dua muatannya dijauhkan ya, menjadi 2R, besar gaya listriknya menjadi titik-titik Newton. Nah, bagaimana solusinya? Caranya, adik-adik kita buat model dulu. Kita buat ilustrasi dulu ya, supaya mudah. Misalkan ini kan ada dua muatan ya, A, B. Karena di sini tarik menarik, berarti A dan B muatannya berlawanan. Misalkan A positif, B negatif. Ini tarik menarik. Karena muatannya berlawanan. Tarik menarik. Sebesar F.
Ini adalah A ini adalah QA, B adalah QB. Muatan B. Terpisah pada jarak R. Nah, terpisah pada jarak R. Besarnya berapa? 10 Newton. Nah, F-nya ini adik-adik ya, 10 Newton. 10 Newton. Ini juga 10 Newton. Terjadi gaya tarik menarik yang besarnya 10 Newton. Nah, bila jarak R diperbesar menjadi 2R, 2 kalinya, berarti dijauhkan ya, dijauhkan menjadi 2 kalinya, sehingga nanti gambarnya akan seperti ini. Positif. Nah, dijauhkan jadi 2 kalinya. Negatif. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau muatannya dijauhkan? Sesuai dengan pernyataan Coulomb tadi, bagaimana adik-adik? Ya, jadi nanti gaya listriknya akan semakin lemah. Kenapa? Karena Coulomb mengatakan bahwa gaya listrik, Coulomb ya mengatakan bahwa gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, atau F sama dengan F ya setara dengan 1/R kuadrat. Maka di sini kalau R-nya besar, kan pembaginya besar. Kalau pembaginya besar, hasilnya akan kecil F-nya. Maka di sini pasti gayanya tidak mungkin lebih dari 10 Newton. Pasti gayanya lebih kecil dari 10 Newton. Nah, berapa besarnya? Karena di sini muatannya sama, sehingga kita bisa menggunakan perbandingan jaraknya saja tadi ya. Karena muatannya sama, sehingga di sini kita bisa tulis ini 2R ya, jarak pisahnya. Kita pakai perbandingan saja. F1 ya per F2 setara dengan ya, ini ya kita banding, karena muatannya sama kita gunakan perbandingan jarak pisahnya saja. Jadi 1/R1 kuadrat. F2 berapa? F2 ya 1/R2 kuadrat. Nah, kalau sudah kita masukkan, oh ya, R1 ini apa? F1 ini adalah gaya mula-mula ya. Gaya mula-mula itu 10 Newton. Kemudian F2 apa? F2 itu gaya setelah jaraknya diubah menjadi 2R. Nah, ini yang kita cari. Kemudian R1 apa? R1 itu adalah jarak mula-mula. Kemudian R2 jarak setelah diubah. Nah, sehingga di sini kita bisa tulis F1-nya jarak apa? Gaya mula-mula ya, 10 Newton dibagi dengan F2 ini yang kita cari. Sama dengan jarak mula-mula berapa? R ya. Berarti kita tulis 1/R dikuadratkan per jarak akhirnya jadi berapa? Jadi 2R, berarti R2-nya diganti dengan 2R, tapi dikuadratkan. Nah, ini kita ubah menjadi 1/R kuadrat dibagi 2R dikuadratkan. Nah, ini maaf ya, ini harusnya satunya juga dikuadratkan. Nah, ini oh iya betul ya, 2R saja ya yang dikuadratkan. 2R dikuadratkan menjadi berapa? Ya, 1/4R kuadrat ya. 2-nya dikuadratkan kan 4 ya. R dikuadratkan R kuadrat. Sehingga hasilnya 4R kuadrat. Nah, sekarang selanjutnya kita bisa ubah bentuk perkalian ya. Ini kita naikkan adik-adik ya. Kita naikkan ke atas ya. Ini matematikanya juga harus konsep dasar matematikanya ya, pecahan ya, pembagian pecahan. Berarti 1/R kuadrat dikali, nah karena ini pembagian kita ubah ke bentuk perkalian, berarti dibalik ya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 4R kuadrat per 1. Sehingga ini R kuadrat bisa kita coret. Jadi hasilnya sama dengan 4.
Nah, di sini 10 per F2 hasilnya sama dengan 4. Berarti kita tulis di sini ya. 10 per F2 sama dengan 4. Berarti berapa dong F2-nya? Jadi F2-nya ya 10 dibagi 4. Sama dengan berapa? 2,5 Newton. Jadi gaya setelah diubah gaya listriknya ya, setelah jarak muatan diperjauh, maka sesuai ya dengan apa yang disampaikan oleh Coulomb, bahwa gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Makin jauh jaraknya, gaya listrik akan semakin lemah, sehingga setelah diubah F2-nya menjadi 2,5 Newton. Nah, baik adik-adik ya, itu cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan gaya listrik ya. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.